Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Muhammad Rumi dari kelas 12 IPA 2. Saya akan mempresentasikan materi bahasa Arab yaitu tentang ar-riyadhah yang artinya olahraga. Pertama kita akan bahas tentang mufradat. Hunaka anwa'un katsiratun minar riyadhah mislu. Lihat, ini adalah macam-macam olahraga yang banyak. Misalnya yang gambar pertama adalah al-masyu yang artinya olahraga berjalan. Yang kedua al-jaryu yaitu berlari. Yang ketiga al-jimbas yaitu senam. Yang gambar keempat yaitu as-sibahah renang. Yang gambar kelima rimayah memanah. Yang gambar keenam yaitu rukubat darajah bersepeda. Yang ketujuh krotal kodam sepak bola. Gambar kedelapan krotal risyah bulu tangkis. Yang gambar ke-9 krotal salah bola basket. Yang gambar ke-10 al-karotiyah karate. Gambar 11 pencak silat ya silat. Gambar ke-13 yaitu al-mulakamah tinju. Selanjutnya banyak manfaat dari macam-macam olahraga. Salah satunya yang pertama min fawaidir riyadhah muhafazatu ala shihah. Salah satu manfaat olahraga ialah untuk menjaga kesehatan. Li muhafazati ala sihati la budda min an numarisar riyadhah. Untuk menjaga kesehatan kita harus latihan berolahraga. Misalnya rukubid darajah mengayuh sepeda atau bersepeda, wasibahah berenang, warimayah memanah, wa ghairiha min anwa'ir riyadhah dan olahraga lainnya. Yang kedua min fawaidir riyadhah wiqayatu min amrad. Salah satu faedah manfaat olahraga ialah untuk mencegah penyakit. Untuk mencegah li wiqayati minal amradi la budda min an numarisar riyadhah. Untuk mencegah penyakit kita harus olahraga. Misalnya misla al-jaryi berlari, al-masyi jalan, al-jimbas senam, wa ghairiha min awair riyadhah dan olahraga lainnya. 3. Min fawaidir riyadhah taqwiyatul jismi wal adalah. Untuk salah satu manfaat olahraga yang lain yaitu untuk memperkuat tubuh dan otot. Di taqwiyatil jismi wal adalati la budda min an numarisar riyadhah. Untuk menguatkan badan dan otot kita harus sering olahraga. Misalnya pencak silat, wal karotiyah karate, wal mulakamah tinju, wa ghairiha min awair riyadhah dan macam-macam yang lainnya. Selanjutnya min fawaidir riyadhah tanmiyatu ruhil ta'awun. Salah satu manfaat olahraga yaitu untuk memperkuat semangat kerjasama. Litanmiyati ruhil ta'awuni la budda min an numarisar riyadhah. Untuk memperkuat rasa kerjasama kita juga harus olahraga. Misalnya korotil kodam sepak bola, korotil salah basket, korotil ta'irah voli, wa ghairu anwa'ir riyadhah dan olahraga lainnya. Yang kedua min fawaidir riyadhah tafid al-wazni min fawaidir riyadhah tafidul wazni, yaitu salah satu manfaat olahraga yaitu menjaga berat badan. Litafidil wazni la budda min an numarisar riyadhah. Untuk menjaga berat badan kita juga harus berolahraga. Misalnya al-jari lari, wa rukubid darajah bersepeda, jimbas senam, wa ghairiha min awair riyadhah
dan olahraga lainnya. Selanjutnya tentang naat dan idofah. Selanjutnya tentang naat dan idofah. Yang pertama naat. Sebelum dijelaskan, perhatikan contoh-contoh kalimat berikut. Yang pertama, Farhan la'ibun mahirun. Artinya Farhan adalah pemain yang terampil. Yang kedua, Farhan wa Hamdan la'iban mahironi. Farhan wa Hamdan la'ibani mahironi. Artinya Farhan dan Hamdan ialah pemain yang terampil. Yang ketiga, Farhan dan Hamdan dan Salman, mereka adalah pemain yang terampil. Yang keempat, Hasanah la'ibatun mahiratun. Hasanah pemain yang terampil. Yang kelima, Hasanah wa Fatimah la'ibatani mahiratani. Hasanah dan Fatimah adalah dua orang pemain yang terampil. Yang keenam, Hamidah, Fatimah dan Halimah la'ibat. Hamidah wa Fatimah wa Halimah la'ibatum mahiratun. Hamidah dan Fatimah dan Halimah, mereka adalah pemain yang terampil. Yang ketujuh, yajibu alaina an numarisar riyadah munasibata li umrina. Wajib bagi kita untuk berolahraga sesuai dengan usia kita. Artinya yang ke-8, umarisa riyadataini khafitaini. Yang ke-8, umarisa riyadataini khafifataini, yang artinya saya melakukan dua olahraga ringan. Yang ke-9, al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Yang ke-10, innallaha yuhibbul mu'minina sholihin. Artinya sesungguhnya Allah mencintai mukmin yang solih. Jadi maksudnya kata-kata ini dicetak tebal pada contoh-contoh sebelumnya tersusun dari dua kata. Kata yang posisinya di depan disebut man'ut atau mausuf yang disifati, dan kata-kata yang mengikutinya disebut na'at atau sifat. Seperti pada kata yang nomor 1, Farhan la'ibun mahirun. Yang la'ibun itu yang disifati, mahirun itu sifatnya. Yang disifati itu pemainnya atau keterampilan yang dimiliki oleh Farhan. Mahirun itu sifatnya. Jadi na'at atau sifat adalah lafaz atau kata yang menunjukkan sifat untuk kata yang sebelumnya. Sedangkan isim disifati dinamakan man'ut atau mausuf. Dari sisi makna, susunan yang terdiri atas na'at dan man'ut mengandung makna yang seperti contoh tadi. Yang pertama, Farhan la'ibun mahirun. Farhan adalah pemain yang terampil. Dengan memperhatikan contoh-contoh tersebut, ada beberapa hal yang berbeda dengan na'at dan man'ut. Yang pertama, na'at selalu mengikuti man'utnya dalam i'rabnya, posisi rafa, nasab, dan jar. Yang kedua, na'at selalu mengikuti man'utnya dalam hal bilangan, mufrad atau tunggal, musanna, dan jamak. Na'at selalu mengikuti man'utnya dalam hal jenis, muzakkar dan muannas. Na'at selalu mengikuti man'utnya dalam hal ma'rifat dan nakirah. Selanjutnya tentang idofah. Perhatikan contoh kalimat berikut. Yang pertama, anwa'ur riyadatil kasirah. Ada banyak macam-macam olahraga. Yang kedua, kuratal qadam riyadatil masyhurah. Sepak bola adalah olahraga yang terkenal. Yang ketiga, Muhammad dan ibu kuratil qadam. Muhammad bermain sepak bola. Yang keempat, Muhammad wa Hisham la'iba kuratil qadam. Muhammad dan Hisham bermain bola. Yang kelima, Muhammad wa Hisham wa Mahmud la'ibu kuratil qadam. Yang kelima, Muhammad wa Hisham wa Mahmud la'ibu
korotil kodam, yang artinya Muhammad dan Hisam dan Mahmud bermain sepak bola. Pada kata anwa'ur riyadah korotal kodam, la ibu korotil kodami, la iba korotil kodam, la ibu korotil kodami. Kata-kata tersebut tersusun dari dua kata atau isim. Kata-kata yang posisinya di depan disebut mudhaf, dan kata-kata yang mengikutinya disebut mudhaf ilaih. Contohnya pada kata anwa'ur riyadah. Anwa'u itu ialah mudhafnya, riyadah itu mudhaf ilaih. Sebelumnya dijelaskan juga idhofah itu. Saya akan menjelaskan idhofah itu. Secara bahasa, idhofah artinya bersandar atau sandaran. Menurut istilah, idhofah adalah pertalian atau hubungan antara dua kata isim yang menyebabkan isim keduanya berharokat kasroh. Contohnya pada kata anwa'ur riyadah. Misalnya, sebelum diidhofatkan kata anwa'un ada harokat tanwin. Anwa'un, ainnya ada harokat tanwin, dhammah tain. Dan ar-riyadah harokat akhirnya dhammah. Namun setelah diidhofatkan, karena dia ada dua kata kan, dua kata isim bertemu. Namun setelah diidhofatkan, harokat tanwin dhammah pada anwa'un berubah menjadi dhammah saja, dan harokat dhammah pada ar-riyadah berubah menjadi kasroh. Ketentuan seperti ini berlaku untuk semua kata yang berada pada posisi mudhaf jika terdiri atas isim mufrad atau tunggal. Namun, jika posisi mudhaf terdiri atas isim musanna atau dual dan jamak muzakkar salim atau plural, maka huruf nunnya dibuang. Contohnya pada nomor 4 dan 5 tadi, pada kata kalimat la'iba korotil kodam, sebelumnya ialah la'ibani dan korotul kodami. Karena dia isim yang bertemu, maka huruf nunnya pada la'ibani dibuang, jadi jadinya la'iba. Oke, selanjutnya. Jadi idhofah itu susunan kata yang terdiri atas mudhaf dan mudhaf ilaih, disebut susunan idhofah. Jadi idhofah adalah susunan yang terdiri dari dua kata benda isim. Isim yang pertama disebut mudhaf dan isim yang mengikuti disebut mudhaf ilaih. Yang ketiga, kata isim yang berposisi sebagai mudhaf bisa berupa isim zahir, bisa juga berupa zaraf. Yang keempat, kata atau isim berposisi sebagai mudhaf ilaih bisa berupa isim zahir, bisa juga dhamir atau kata ganti. Di antara ciri mudhaf sebagaimana tampak pada contoh-contoh tersebut tidak diawali dengan alif lam, sedangkan harokatnya sesuai dengan kedudukan atau posisi katanya atau i'rabnya. Di antara ciri mudhaf ilaih sebagaimana tampak pada contoh-contoh tersebut selalu beri'rab jar, sedangkan tanda jarnya sesuai dengan bentuk isimnya. Yang terakhir, dari sisi makna, susunan kata yang terdiri atas mudhaf dan mudhaf ilaih atau idhofah mengandung makna milik, kepunyaan dari atau sebagian. Selanjutnya, perbedaan muqaranah bainan na'at dan idhofah. Perbedaan antara na'at dan idhofah. Yang pertama, ana mudarisun mahirun, artinya saya guru yang terampil. Yang selanjutnya, yang untuk mudhafnya atau mudhaf ilaih, ana mudarrisul lughatil arabiyyah, saya guru bahasa Arab. Perbedaannya, kalau untuk na'at menjelaskan sifat pada kata mudarrisun mahirun, yang disifati guru sifatnya mahirun. Kalau untuk idhofah, dia dua isim yang bertemu, isimnya mudarrisul dan al-lughatil arabiyyah, maka akhir kata pada al-lughatil arabiyyah dikasrohkan. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.